lagi, langsung saja mari kita sambut dengan hangat materi kita pada hari ini dengan topik standarisasi produk yang akan dibawakan oleh Aditya Wicaksono. Selamat pagi teman-teman sekali lagi. Selamat datang di materi kedua ini yang mana kali ini kita mau bahas kayaknya lebih teknis dikit ya. Kalau kemarin kan kita udah cari tahu tentang fundamental atau core bisnis kita itu nanti arahnya kemana, terus kenapa kita mau mulai untuk melakukan bisnis ini, kenapa kita memilih ceruk pasar tertentu, kenapa kita juga mau mengembangkan suatu produk tertentu, serta kenapa kita mau memilih segmen customer yang sudah kita pilih sebelumnya gitu. Nah, hari ini nanti kita mau bahas tentang yang pertama riset kompetitor, kemudian channel distribusi. Channel distribusi ini lebih ke kemana aja nanti kita mau menyebarkan produk atau brand kita. Nah, yang ketiga nanti gimana caranya kita bikin minimal viable produk. Jadi produk minimal yang bisa udah kita lempar ke pasar dan udah bisa langsung diterima masyarakat. Gitu. Nah, di akhir sesi nanti eh, tujuannya adalah teman-teman bisa mendefinisikan nih value prop statement-nya. Jadi nanti teman-teman bisa bikin sesuai template ini. Jadi misalnya ini ya, terkhusus bagi Anda orang-orang di umur 30 tahun yang kecewa dengan misalnya Tokopedia dikarenakan oleh eh, eh, adminnya mahal, terus pengirimannya lama. Kami misalnya Tani Jaya menawarkan toko saya yang memberikan pengiriman yang lebih cepat, terus admin yang hampir tidak ada dan bisa ditemui di website-website tersebut gitu. Oke, nanti ini di akhir aja nanti ini sebagai gambaran nanti kita mau arahnya kemana sih gitu. Nah, yang pertama tentang riset kompetitor. Kita semua harus mengakui kalau di zaman sekarang itu eranya era digitalisasi, eranya era informasi. Jadi sudah tidak ada, hampir tidak ada lagi hal-hal baru yang bisa kita temui. Semuanya sudah nggak bikin kaget. Jadi semua hal yang kayaknya kita pernah ngerasa ini ide baru ini, tapi ternyata udah banyak orang yang sudah melakukannya di luar sana gitu. Jadi yang pertama mungkin yang mau saya tekankan di sini adalah kita harus kenal siapa kompetitor kita dan di mana pasar kita. Jadi kalau mau nanya siapa kompetitor kita, mungkin bisa dimulai dari siapa yang menjadi inspirasi kita. Jadi kalau mau bikin brand atau perusahaan, ditanya ke diri kita, kita mau jadi kayak siapa sih gitu. Kalau misalnya kita brandnya adalah retail misalnya, saya mau pengennya jadi kayak Indomaret atau saya mau jadi kayak eBay gitu kan. Terus kalau ternyata nggak ada, kita nggak nemu inspirasi kita siapa, mungkin kita bisa juga mulai dari produk sejenis apa yang dijual sama brand-brand di luar sana yang sudah diterima masyarakat, yang sudah berhasil. Nah, kalau memang produk ternyata nggak ada, ternyata kita belum nemu produk yang sama kayak kita, mungkin kita juga bisa nanya mengenai niche apa yang sama. Jadi kalau misalnya Tanduria ya, misalnya kita nggak nemu nih orang yang, misalnya aja, nggak nemu orang yang jualan paket berkebun rumahan. Tapi kita tahu kalau di luar sana ada brand-brand yang mempunyai niche yang sama, mempunyai ceruk pasar yang sama. Misalnya urban farming, sama-sama pertanian perkotaan. Nah, itu yang kita jadikan sebagai kompetitor. Paling tidak yang ditargetkan itu sama, meskipun produknya berbeda, penawarannya berbeda. Atau ya kalau nggak ketemu tiga-tiganya, mungkin bisa juga yang berhubungan, yang related. Jadi segmen pasar yang sama. Jadi misalnya kita nggak nemu nih produk dan niche urban farming. Mungkin kita bisa nyari orang-orang urban ini, orang-orang perkotaan ini di umur tersebut dan di pekerjaan tersebut, itu hobinya kemana? Hobinya misalnya mancing. Nah, bisa jadi kita menjadikan bisnis yang
punya korelasi dengan bisnis kita itu sebagai kompetitor kita. Jadi meskipun kita bisnisnya pertanian, bisa jadi kita juga menjadikan bisnis-bisnis lain dengan segmen pasar yang sama sebagai kompetitor kita. Oke, kita misalkan saja ya. Misalnya di sini kan banyak petani kopi ya, Kak, kalau nggak salah ya kemarin ya. Banyak petani kopi. Kita misalkan Tanduria nih mau bikin brand namanya Kopi Ria. Saya ngasal-ngasal aja. Nah, saya nyari nih kemudian di Google atau di Amazon. Siapa sih brand kopi nomor satu di dunia kalau bisa? Nah, di Amazon saya nemu nih, misalnya namanya Stumptown Holler Mountain. Jadi dia adalah produksi benih kopi yang organik, khususnya Arabica sama Robusta gitu. Terus saya nyari juga produk sejenis yang sama kayak yang mau saya tawarkan ke pasar. Saya nemu akhirnya Saka Coffee. Nah, di situ saya juga eh, nemu kalau dia punya beberapa penawaran-penawaran yang sama seperti yang mau saya tawarkan ke pasar. Kalau misalnya nggak nemu dari dua-dua ini, mungkin saya bisa nyari niche yang sama, jadi ceruk pasar yang sama, sama-sama tentang kopi, tapi mungkin nggak terlalu organik. Nah, mungkin saya bisa nemu namanya The Cold Crafters. Jadi sama-sama jualan kopi, tapi nggak melulu tentang harus organik atau harus ramah lingkungan, gitu. Jadi dari sini mungkin bisa teman-teman terapkan ke bisnisnya masing-masing. Cari di luar sana siapa yang sudah berhasil. Itu bisa jadi tolak ukur kita. Kapan kita bisa seperti mereka, gimana caranya, dan langkah-langkah apa yang harus kita eh, tempuh untuk sampai ke situ. Nah, kalau mau kita jabarkan secara rinci ya, misalnya setelah kita nemu siapa aja kompetitornya, kita harus mau mau kotor-kotor nih, mau untuk ngerjain kayak gimana ternyata apa yang mereka kerjakan. Misalnya sistem tahun tadi, kita cari tahu dulu berdirinya dia kapan? 99. Udah hampir 25 tahun. Sedangkan kita mungkin baru 4 tahun atau 3 tahun atau bahkan baru berdiri di tahun ini gitu. Terus produk unggulannya yang mereka fokuskan apa? Di sini mereka whole bean coffee yang organik. Terus keunikan mereka apa? Slogan-slogan yang mereka sering gaungkan apa? Di sini mereka itu keunikannya adalah biji kopi organik premium, cita rasanya kaya, terus ada beberapa variasi seperti citrus, karamel, dan bunga. Kualitas produknya kayak gimana? Kualitas produknya mereka klaimnya adalah kualitas yang tinggi karena biji kopi kopi organiknya ini bersertifikasi. Terus penekanan sama metode yang digunakan untuk kopinya ini metode pemanggangan yang sangat detail. Terus channel distribusinya pakai apa aja mereka? Oh, mereka pakai Amazon. Terus mereka pakai situs web sendiri. Terus mereka juga bermitra sama kafe-kafe dan toko retail di luar sana ya. Aktivitas promosinya apa aja yang mereka lakukan? Mereka ada di media sosial. Mereka aktif buka kemitraan dengan kafe dan restoran. Terus mereka juga partisipasi di acara-acara event kopi sama pameran-pameran makanan. Seberapa sering mereka melakukan itu? Di media sosial juga kita harus mau mau cari tahu story-nya berapa kali, postingnya 1 minggu berapa kali, atau bahkan 1 hari berapa kali. Apa yang diposting, captionnya seperti apa, cara shotnya seperti apa, apakah pakai skrip atau enggak, apakah kelihatan manusianya atau cuman kopinya aja. Harus benar-benar sangat detail. Terus segmen harganya mereka di mana? Kalau misalnya di Tomtom ini mereka segmen harganya premium. Jadi sesuai sama keunikan sama kualitas produk mereka ya. Sama teknologi dan proses yang digunakan apa? Di sini mereka pakai pemanggangan yang sustainable sama pemilihan biji kopi yang organik serta petaninya berkomitmen untuk metode-metode yang ramah lingkungan. Sama mereka juga punya inisiatif berkelanjutan. Nah, ini kayaknya memang agak penting ya teman-teman kalau di era sekarang karena orang-orang udah agak melek mengenai praktek berkelanjutan. Jadi kalau bisa kita selipkan beberapa isu-isu ini di brand kita biar dilirik sama dunia karena eh,
sekarang di luar sana orang-orang nggak pengen cuman produksi aja, tapi produksi yang seperti apa, dampaknya nanti seperti apa secara berkelanjutan di dunia dan di bumi khususnya. Setelah kita riset tentang brandnya, kita riset juga tentang produknya, mulai dari kemasannya. Kemasannya dia pakai apa? Kemasannya dia ternyata pakai biodegradable, terus foilnya berlapis, terus klipnya ada di atas saja. Kenapa? Karena mereka tahu kalau yang make ini nggak mungkin langsung habis. Jadi kalau bisa tetap bisa diklip lagi, bisa tetap bisa disimpan lagi, nggak harus mereka pindah di eh, wadah-wadah lain. Jadi detail-detail kecil itu harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ya teman-teman ya. Kalau misalnya bukan kopi juga sama. Misalnya produk teman-teman ini adalah keripik pisang atau keripik nangka, kita juga harus tahu pantasnya kayak gimana ini. Harusnya sebagai customer, mereka mau menikmati produk kita itu seperti apa. Journey-nya nanti seperti apa? Apakah akan dipindah atau akan disimpan lagi? Misalnya makanan-makanan manis ya, kan nggak harus dihabiskan langsung. Misalnya kayak snack yang di Indomaret itu sponge itu kan mereka bikin kemasan yang ada klipnya di atas karena mereka tahu makanan manis itu nggak langsung dihabisin. Bedanya sama snack-snack asin kayak Citato atau Potabi itu nggak pakai klip karena mereka tahu makanan asin lebih gampang untuk dihabiskan. Makanya mereka juga nggak fokus untuk bikin kemasan yang klipnya ada di atas gitu. Terus desainnya seperti apa? Desainnya ternyata mereka pakai grafik yang vintage, warnanya kalem, dua warna aja. Terus cuma ada logo sama tulisan. Sama di belakangnya ada informasi produk yang cukup lengkap, ada asal-usul kopinya, tanggal pemanggamannya kapan, terus sertifikasi organiknya juga dijelaskan di belakang kayaknya, sama ukurannya. Jadi informasi produk kalau bisa memang selengkap mungkin dan memang informasi-informasi yang memang dibutuhkan sama pelanggan. Kalau bisa ini mungkin yang bisa kita koreksi dari dia adalah tidak ada saran penyajian. Kalau misalnya di sini ada, mungkin dia bisa menggait pasar-pasar orang yang awalnya nggak minat kopi, tapi karena dia tahu, oh ternyata bikin kopi nggak sesusah itu ya, gitu. Jadi dia minat dan mau beli. Sama cara cara dia promosi adalah dia bikin penawaran untuk langganan. Jadi nggak cuma Netflix atau Spotify yang langganan, kopi juga bisa berlangganan di dia. Jadi ada tawaran subscribe untuk dikirim setiap seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Ini yang mungkin bisa kita tiru karena mungkin agak jarang ya di Indonesia. Nah, brand kedua Saka Coffee, kita coba misalnya kita eh, riset juga di Shopee-nya karena ini memang platform yang tidak bisa kita pungkiri cukup besar di Indonesia. Kita nggak kayaknya semua orang sudah mengenal Shopee, semua orang sudah pakai Shopee. Hampir tidak ada HP yang tidak ada Shopee-nya. Jadi kalau kalau kita mau ikut era ya kita harus mau repot-repot untuk bikin Shopee. Nah, pas kita buka Saka Coffee, kalau ini dari Indonesia ya, kita juga benar-benar detail kalau mau riset kompetitor. Mulai dari tone dari tokonya, dia pakai warna tone hitam, mengesankan profesional dan keseriusan. Kemudian produknya ada 335. Jadi yang perlu ditekankan kalau di Shopee kita harus punya banyak produk. Kenapa? Karena orang kalau mau beli di Shopee itu kepengennya sekali beli itu bisa langsung banyak dan ongkirnya tetap sama. Jadi kalau bisa kita juga menyediakan hal-hal yang berkaitan dengan produk kita meskipun sebenarnya produk kita cuma 3 atau 5. Kalau bisa kita lengkapi dengan yang lain dengan cara kolaborasi supaya produk di toko kita semakin lengkap. Sama dia juga nyediain variasi kategori navigasi. Ini terlihat eh, sepele ya teman-teman. Cuman sebenarnya nggak banyak orang yang mau ngerjain. Jadi ini yang perlu ditekankan di awal-awal kalau kita mau bikin toko online khususnya. Di sini mereka udah dengan niat mau ngategorikan semua produk yang mana, terus kopi tanpa ampas yang mana, ready to drink yang mana, alat seduh kopi juga mereka sediakan. Meskipun kita yakin bukan dia yang
memproduksi alat seduhnya, tapi dia pasti ambil dari orang lain. Sama dia juga melengkapkan voucher-vouchernya. Di sini ada jumlahnya, kita harus tahu berapa voucher yang dia kasih, nominal vouchernya berapa masing-masing, terus variasi vouchernya seperti apa, ada yang beli satu, seperti apa, ada yang beli lima nanti dapat apa gitu kan. Terus kuota dari masing-masing vouchernya juga dia bikin terbatas, sama masa berlakunya juga dia bikin terbatas untuk menimbulkan scarcity atau takut takut kehabisan gitu. Ini baru di halaman atasnya ini. Kita udah dapat banyak informasi. Belum lagi kalau kita agak ke bawah, kita lihat eh, desain-desain yang mereka pampang di situ. Mereka bikin scarcity lagi, promo di bulan itu aja, apa yang ada, biar orang-orang FOMO, jadi takut ketinggalan. Terus mereka juga bikin informasi umum tentang tokonya, pesannya harus kapan, dikirimnya nanti kapan. Terus mereka juga bikin keunikan atau USP, unique selling positionnya dari tokonya. Kenapa harus milih Saka Coffee? Mulai dari sertifikasinya, biji yang dipilih, terus timnya siapa aja yang ngerjain, terus pesanannya dikirimnya seperti apa, terus kualitas dari bijinya. Sama mereka juga ngasih update tentang produk yang terbaru apa, atau kalau nggak ada produk baru, produk paling laris di bulan lalu apa, supaya kebutuhan navigasi orang-orang yang mampir ke toko itu juga lebih gampang. Orang-orang kalau mau masuk di toko itu juga lebih langsung tahu gitu. Oh, yang paling laris ini. Oh, bulan ini ada ini. Oh, kalau saya mau pesen sebaiknya di jam-jam sekian. Oh, ternyata Saka Coffee ini yang dijadiin penekanan ternyata di kualitas biji kopi yang seperti ini gitu. Nah, setelah kita lihat di desain tokonya, kita lihat juga di masing-masing produknya. Di masing-masing produk juga kita bisa dapat banyak sekali informasi di situ. Yang pertama, mereka pakai thumbnail video. Thumbnailnya bukan sekedar foto, mereka mau repot-repot bikin video. Kita harusnya yang awam juga harusnya jauh lebih mau untuk repot-repot karena seharusnya kalau baru mulai bisnis, waktu kita harusnya jauh lebih luang daripada mereka. Jadi thumbnailnya kalau bisa video dan mereka menunjukkan proses. Karena kenapa mereka menunjukkan proses? Karena ini adalah membangun trust, membangun kepercayaan. Oh asli loh ini. Ngono. Memang memang dilakuin benar-benar sama mereka. Terus humanis, maksudnya gimana? Mereka nunjukin siapa yang kerjain. Biasanya kan kita cuma tangan sama produknya aja. Kalau kita berani nunjukin video muka, biasanya itu akan lebih jauh membangun kepercayaan. Kenapa? Lah, dia udah berani kok nunjukin mukanya ke internet, masa dia mau nipu gitu misalnya. Terus juga ada feel-nya kalau ada wajahnya. Foto produk awalnya juga dilengkapi. Yang paling penting adalah foto kemasan saat diterimanya itu seperti apa. Foto produk yang pertama itu biasanya yang ditekankan seperti itu, bukan isinya, tapi nanti diterimanya kayak gimana. Makanya di sini dia nggak ngasih foto bijinya. Biasanya kan ada juga yang eh, bikin foto awal itu foto isinya. Tapi kalau di sini dan di Tandurnya juga yang kita tekankan di foto pertama biasanya foto kemasannya. Foto apa yang akan diterima sama customer kalau udah beli. Terus judulnya terpampang jelas, variasinya apa dan spesifikasinya. Kalau di sini spesifikasinya sekedar eh, gramasinya saja. Sama brandnya juga harus tetap ditampilkan. Kemudian foto kedua dia ada petunjuk saji. Petunjuknya juga dibuat sesederhana mungkin karena pasar dia kayaknya nggak yang kopi-kopi banget. Jadi dia juga pengen menggait pasar-pasar orang yang baru mau minat kopi. Jadi biar mereka itu tahu ternyata bikin kopi itu nggak susah-susah banget dan caranya juga gampang. Panduan gilingnya itu sudah ada di sini. Kemudian yang foto selanjutnya mereka bikin USP lagi, keunggulan produk dan keunggulan brandnya. Mereka tekankan sekali lagi, kenapa harus milih Saka Coffee dibandingkan
eh, toko-toko kopi lain. Jadi di sini yang ditekankan adalah value yang dibawa oleh si Saka Coffee. Dan foto terakhir mereka nambahin garansi. Jadi garansi kalau yang di sini adalah fresh, roastednya fresh. Jadi pemanggangannya itu nggak lebih lama daripada 2 minggu. Itu yang mereka garansi. Kita juga bisa pakai garansi-garansi lain. Misalnya kalau ditemukan perbedaan antara yang dibeli dan yang dikirim, kita mau ganti produk yang baru gratis ongkir gitu misalnya. Terus yang bisa kita tangkap dari template tampilan produk ini ada konsistensi warna. Mereka pakai warna oranye dan putih terus selain fotonya. Terus jenis desainnya mereka pakai foto asli, kemasannya pakai foto asli, terus bubuk-bubuk ini pakai foto asli, ikonnya pakai grafis biasa. Itu juga harus eh, diperhatikan di desain-desain kita nanti di toko kita ya teman-teman. Kalau mau pakai ilustrasi ya pakai ilustrasi terus. Jangan kadang ilustrasi terus pakai foto, terus kadang lagi pakai kartun gitu. Terus konsistensi ini diperlakukan di semua produk, nggak cuma produk ini aja. Gimana? Kenapa? Karena biar pas kita nyari eh, Shopee di tempat lain, kita langsung mengenali, oh, iki Saka iki, gitu. Aku kenal warna-warnanya. Sama kayak kita sudah mulai mengenali warna-warna brand-brand besar kayak McD atau KFC. Nah, di judul juga kita juga bisa nyari mengadakan riset. Judulnya mereka seperti apa? Jadi ada rumus yang mereka gunakan, merek, model produk, spesifikasi dan ukuran. Terus harganya juga mereka pakai harga coret. Jadi pasti yang mereka lakukan di awal adalah upload harga yang tinggi. Meskipun mereka tahu mereka akan jual di bawah 70.000, mereka akan tetap upload di awal 129.000. Kenapa? Biar bisa dicoret nantinya. Terus variasinya juga dibikin sesuai sama pilihan-pilihan vouchernya juga dibikin tertampil secara variatif. Jadi di sini juga bisa kita tiru uh, untuk produk-produk kita nanti. Judulnya, rumusnya nanti seperti apa, dimulai dari merek mungkin. Kalau kalau mau sesuai SEO ya teman-teman, merek brand teman-teman apa, terus model produknya apa, ditambah spesifikasinya apa, gramasinya seperti apa, dan ukurannya seperti apa gitu. Nah, riset nggak berhenti di situ, kita riset juga di website mereka. Ini mungkin agak panjang dan teknis ya teman-teman ya. Jadi mohon bertahan. Mereka menekankan story backgroundnya apa, latar belakang kenapa mereka mulai bisnis ini, mulai dari kapan, terus cerita awalnya itu seperti apa, komitmen yang mereka punya itu seperti apa, dan produk-produk yang mereka sajikan itu seperti apa. Sebenarnya sangat sederhana yang mereka tampilkan di website mereka. Mereka fokus di eh, why-nya, sama seperti yang kita bahas kemarin, terus pencapaiannya apa aja. Selama ini mereka udah distribusi kemana aja, berapa orang, dan berapa elemen yang sudah terpuaskan oleh brand-brand mereka, sama penawaran terbaiknya apa. Dan bisa ditemuin di mana? Di Tokped, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Mereka udah siapin CTA-nya atau call to action-nya. Jadi setelah dari website, nggak cuma berhenti oh aja, tapi kita udah tahu uh, kemana kita harus beli produk-produk ini. Nah, ini nggak berhenti di sini, harusnya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa riset sosial medianya seperti apa yang sama seperti tadi, apa yang mereka posting, berapa kali mereka posting, apa yang mereka bikin story atau cerita, satu hari storynya berapa, storynya seperti apa, kata-katanya seperti apa, slogan yang mereka gaungkan pasti diulang-ulang apa aja, event-event yang mereka lakukan itu seperti apa, apakah event yang mereka lakukan sendiri atau mereka ikut sama orang lain. Itu adalah lanjutan dari riset kompetitor yang harus teman-teman mau lakukan, yang nggak mungkin saya jelasin di sini semuanya. Mungkin nanti di sesi offline mungkin bisa dilanjutin ya untuk riset kompetitornya. Nah, kita lanjut ke channel distribusi. Channel distribusi adalah uh, kanal-kanal di mana kita bisa menyebarkan produk kita.
Yang pertama mungkin penjualan langsung. Ini ya cara yang paling konvensional, cara yang paling gampang. Yang kedua adalah menggunakan metode grosir atau distributor. Sama yang ketiga yang mau kita bahas lebih lanjut adalah retail dan e-commerce. Sebenarnya ada banyak channel distribusi yang lain kayak digital product, jualan produk-produk yang memang digital kayak kelas online, terus template-template, terus bisa juga lewat agen dan broker. Bisa juga kita fokus channelnya di B2B, bisnis ke bisnis atau B2G, bisnis ke pemerintahan. Bisa juga sebenarnya kita fokus ke infomercials. Kalau sebenarnya ini cara lama ya, ini cara kita ngiklan di radio atau TV yang mungkin sekarang udah ganti di YouTube dan TikTok dan lain sebagainya, sama market global, market impor ekspor. Nah, tapi yang mau kita bahas di sini eh, ditekankan lebih ke retail dan e-commerce. Dan perlu diingat kalau kita mau mulai mendistribusikan produk kita, nilai tukar utama atau mata uang pertama utama itu bukan duit atau bukan sumber daya yang kita punya, tapi kepercayaan ya teman-teman ya. Kita sendiri pun memulai Tanduria ini bukan pakai modal yang wow banget, bukan pakai hmm, sumber daya yang begitu berlimpah, tapi kita cuman berusaha untuk sejujur mungkin. Kalau kita memang nggak punya, yang kita bilang nggak punya. Kita cuman mau menyampaikan apa yang sudah ada di kita. Jadi perlu diingat, trust is the only currency. Nilai tukar utama yang harus kita perjuangkan adalah kepercayaan orang-orang terhadap kita. Makanya dari itu di semua channel distribusi yang dibangun adalah trust, yang dibangun adalah kepercayaan. Nah, kalau pakai penjualan langsung, enaknya kita bisa jadi dapat feedback secara langsung. Kalau mahal dia bilang mahal, murah dia bilang dia mungkin akan beli kebanyakan. Kalau dia bilang jelek, kalau jelek mungkin langsung feedbacknya dia nggak akan beli lagi. Dan enaknya kalau di Indonesia, kalau kita melakukan penjualan langsung itu masih ada sungkanisme ya, kebiasaan orang-orang Indonesia. Jadi karena udah biasa beli di kita, dia akan beli di kita lagi meskipun ada orang-orang baru yang masuk ke pasar. Nah, caranya bisa kita bikin market sendiri atau kita masuk langsung ke market, ke pasar, atau kita bermitra dengan resto atau kafe-kafe itu kita melakukan consignment atau titip jual kayak ya sama kayak kerupuk yang ada di warkop-warkop itu kan titip jual atau kita bangun sales team. Hmm. Kita nggak mau bahas terlalu banyak di sini karena harusnya teman-teman udah jauh lebih tahu daripada kita juga. Terus ada yang namanya grosir atau distributor. Enaknya kalau grosir atau distributor adalah skalanya pasti jauh lebih besar karena eh, permintaannya sesuai dengan minimal minimal produksinya. Terus karena skalanya lebih besar ada efisiensi logistik. Jadi memang hukumnya kalau semakin banyak pekerjaan yang kita lakukan harusnya semakin efisien pekerjaan yang kita lakukan karena pekerjaan berulang itu cenderung lebih mudah dilakukan dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada jumlah-jumlah kecil. Nah, karena efisiensi tersebut maka tercapai stabilitas produksi. Nah, cara-caranya bisa pakai franchise, kita bangun franchise. Jadi kita bikin model bisnisnya nanti seperti apa, monetasinya seperti apa, perhitungannya seperti apa, kita jual sistem tersebut. Nah, franchise ini yang dijual sistem sama brandnya. Jadi mereka boleh pakai brand kita dengan sistem yang sudah kita punya. Nah, kalau reseller bedanya yang dibeli sama reseller kita adalah produk-produknya aja. Mereka jual nggak harus pakai sistem kita. Mereka jual bisa pakai sistem mereka sendiri yang ditekankan cuman harga dia akan jauh lebih murah daripada harga langsung ke customer. Atau kita pakai juga yang paling eh, minim modal sekarang yaitu afiliator. Mulai dari TikTok, Shopee sudah ada semua. Di afiliator ini lebih ditekankan ke produk apa yang kita punya dan market apa yang dimiliki oleh si affiliate itu masing-masing. Di sini kita cuman cukup ngirim satu atau dua produk ke mereka, mereka bikin video, mereka jualan lewat video mereka, tapi yang ngirim tetap kita. Mereka cuman dapat link khusus
di mana mereka bisa menjualkan produk kita. Setiap orang-orang membeli dari link tersebut, kita ngasih komisi ke afiliator ini. Jadi ini yang paling optimal untuk zaman sekarang ya teman-teman, karena mengurangi logistik. Kalau franchise kan tetap kita harus bahkan harus ngirim setoko-tokonya kadang. Kita harus ngirim rak-raknya juga. Kita harus ngirim mesinnya juga. Kalau reseller kita cuma ngirim produk. Tapi kan ada dua kali pengiriman. Kita ngirim ke reseller, kita ngirim ke pelanggan. Tapi kalau afiliator mereka cuman bikin konten aja. Te- Mereka pakai produk-produk yang nggak harus dikirim berulang-ulang, tapi kita bisa jualan terus lewat afiliator itu. Nah, yang ketiga, retail dan e-commerce, di mana fokusnya ke B2C, jadi dari bisnis yang kita miliki langsung ke customer. Kenapa kita mau tekankan di sini? Karena jangkauannya lebih luas. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kita sudah nggak jarang menerima HP yang nggak ada Shopee-nya, nggak ada Tokped-nya. Terus scale up-nya juga lebih mudah. Bikin toko-toko baru di Shopee jauh lebih mudah daripada membangun ruko-ruko baru di kota lain. Terus loyalty konsumen juga tetap bisa tetap terjaga karena brand yang dibangun secara online itu secara followers dan secara subscriber akan jauh lebih membuat orang percaya untuk beli. Sama kita juga bisa melakukan afiliasi atau afiliator dengan platform-platform digital lain kayak TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Kenapa retail juga? Karena secara modal ini jauh lebih sedikit daripada dua cara sebelumnya. Kalau grosir dan distributor tentu modalnya jauh lebih besar karena produksinya harus lebih besar. Terus penjualan langsung juga modalnya besar karena harus nyewa tempat, nyewa tim sales dan lain sebagainya. Nah, retail ini bisa kita kerjakan dengan tim yang sangat minim dengan resource yang sangat minim. Tandoori itu hampir tidak pakai modal ya teman-teman. Jadi bikin produk satu difoto dulu dan langsung dijual secara massal lewat retail online. Baru kalau tractionnya sudah mulai banyak, kita mulai rekrut tim baru. E-commerce juga sudah mulai banyak, ada Shopee, Tokped, Lazada, Blibli, OLX, Marketplace, Facebook, Bukalapak, TikTok Shop, dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan di sini. Tapi hari ini kita mau fokus di Shopee-nya aja. Kenapa? Karena sebenarnya secara fundamental sebenarnya cara jualannya sama, cuman orang-orang di dalamnya aja yang berbeda. Misalnya kalau di Shopee itu lebih banyak wanita, karena Shopee itu fokusnya adalah fashion sebenarnya, fashion dan kebutuhan-kebutuhan wanita. Kalau Tokopedia ini lebih banyak laki-laki dan bapak-bapak, karena itu dia lebih fokus biasanya jualan-jualan alat kayak bor, terus obeng dan lain sebagainya. Kalau Lazada itu lebih seringnya ke pakaian. Kalau OLX mungkin barang-barang bekas dan kos-kosan dan lain sebagainya. TikTok Shop mau menyaingi Shopee gitu. Nah, kita fokus ke Shopee ya hari ini ya. Kalau mau teman-teman mau bikin Shopee, yang pertama mungkin yang perlu ditekankan adalah perbanyak produk. Kalau di Tanduria sendiri ada sekitar 360 produk. Nah, ini kita akan bahas di sesi offline di Banyuwangi nanti secara lebih lengkapnya. Tapi kalau mau eh, kita pengennya pas teman-teman yang memang fokus di retail waktu datang ke acara offline sudah siap tokonya biar kita bisa langsung eksekusi untuk evaluasi. Oh, yang kurang itu ini-ininya aja nggak harus bikin dari awal produknya apa terus desainnya seperti apa gitu. Jadi kalau mau mumpung masih agak lama ya mulai diperbanyak aja produknya. Kalau nggak punya produk gimana, Mas? Cari aja produk-produk yang relevan sama kita, meskipun cuman fotonya aja. Terus kita ubah dikit-dikit di Canva. Kalau nggak tahu Canva, coba cari di Google, cari di YouTube. Kalau nggak tahu cara upload di Shopee, tetap cari di Google dan di YouTube banyak ratusan bahkan ribuan mungkin orang-orang yang sudah membagikan gimana cara ngupload produk. Nah, kalau bisa 10 atau 20 produk jauh lebih baik. Kemudian foto produknya seperti yang kita riset tadi, kalau bisa sangat lengkap. Mulai dari foto pertama itu adalah spesifikasi dan produk yang diterima nanti seperti apa oleh konsumen, terus kenapa mereka harus beli itu di foto kedua, terus tentang toko kita,
keuntungan belanja di toko kita seperti apa, terus tentang kategori yang kita punya, apa saja yang kita sediakan. Udah sederhana seperti itu aja. Secara lengkap nanti dijelaskan sama teman-teman retail di Banyuwangi. Foto produk dilengkapi minimal 3 masing-masing produk. Ini PR yang mungkin akan susah bagi teman-teman yang nggak pernah megang toko online sama sekali, tapi boleh dicoba. Kalau bisa harus dicoba sih. Nah, judul dan deskripsi sama kayak tadi, kalau bisa konsisten dan pakai rumus. Kalau sesuai sama Shopee sih, rumusnya adalah mereknya apa, model produknya apa, spesifikasi dan ukurannya seperti apa. Deskripsi pun ada rumusnya juga, mulai dari speknya dulu, terus garansinya apa, terus detailnya secara visual seperti apa, sama material yang digunakan apa aja. Dan yang keempat kita bikin desain tokonya. Jadi toko kita nanti brand kita, bisnis kita itu apa, buka kapan, terus dari mana, terus kalau kita mau follow dapat apa, terus apa aja yang bisa kita temui di toko kita. Singkat aja ya. Nah, tapi Mas gimana kalau bisnis saya nggak cocok retail, tapi dari tadi bahas retail. Kita breakdown dulu, kira-kira nggak cocok retail itu kenapa? Misalnya bisnis saya jasa Mas, gitu. Saya itu nyediain jasa bukan produk. Masa jualannya di Shopee? Kita lihat di Shopee jasa itu banyak ternyata. Mulai dari jasa bazar TikTok, jasa ngetik, jasa bikin PPT, jasa ilustrasi, semuanya ada dan semuanya laku. Dan lagi kalau kita nyari di Google, misalnya sebenarnya orangnya nggak nyari di Shopee ya untuk jasa itu. Mereka nyari di Google. Yang pertama muncul pasti Shopee dan Tokopedia. Kenapa? Karena mereka mau mengeluarkan puluhan bahkan ratusan juta Shopee dan Tokpednya ya, bukan kita ya, untuk mengiklankan platform mereka di Google supaya apapun yang kita cari yang eh, yang prosesnya itu adalah pembelian, meskipun itu jasa, itu mereka tetap muncul nomor satu. Jadi mereka mau keluar duit banyak untuk memunculkan produk-produk kita meskipun sebenarnya nggak nyarinya di Shopee sama Tokped, terpaksa harus masuk ke Shopee dan Tokped. Makhluk hidup pun sudah mulai dijual di situ. Teman-teman yang beternak, teman-teman yang jualan tanaman, banyak juga yang di situ. Ada kambing, sapi, domba. Meskipun terjualnya nggak banyak, tapi ini bisa jadi pintu awal. Jadi paling nggak pas orang-orang googling muncul Tokopedia atau Shopee kita, mereka masuk, mereka ngechat lah paling nggak. Meskipun belinya nanti nggak di Shopee ada di Tokpednya, tapi itu bisa jadi etalase utama. Kita nggak perlu repot-repot bikin website baru. Kita cukup bikin toko Shopee atau toko Tokopedia-nya. Karena jauh lebih mudah daripada bikin website. Jadi meskipun produk-produk kita makhluk hidup, ayam, bebek, terus unggas, atau hewan ternak, coba upload di Shopee juga. Atau kita juga udah bisa mulai mikir, kalau misalnya produk kita adalah bukan produk-produk yang end product, misalnya produk kita adalah kambing, coba mikir gimana caranya jual end produknya, gimana cara jual dagingnya, gimana cara jual olahan dagingnya. Kemasannya nanti seperti apa. Karena memang kalau ngomongin retail di Shopee itu jauh lebih cepat dan jauh lebih besar penjualannya kalau kita jualan end product, produk yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat umum, bukan produk-produk yang harus kita proses dulu, kalau kita olah dulu. Kalau teman-teman bisa ngolah itu, dan saya yakin teman-teman banyak kenalan yang bisa ngolah itu dan ditampilkan di Shopee-nya, eh, kemungkinan penjualannya jauh lebih besar. Ini adalah salah satu contoh ide bisnis kalau teman-teman memang bisnisnya itu belum menyasar ke end product ya. Nah, yang paling penting juga adalah funneling, di mana kita bikin alur perjalanan orang itu dari tahu kita, terus mengenal kita itu dari mana, terus kita masukin ke mana, dan akhirnya mereka belinya lewat mana. Kalau di Tanduria ini contoh sederhana aja, kita mulainya tetap dari konten di sosial media, di eh, Instagram, TikTok, dan YouTube. Kita ngonten di situ. Awalnya dulu kita jualan kelas e-course yang lebih terpadu. Kalau di konten ini kita bahas secara singkat aja. Kalau di e-course atau kelas online-nya, kita bahas kelas kebun yang lebih intensif. Kita kumpulin di situ orang-orang yang mau beli e-course. Orang-orang yang mau beli e-course kita kumpulin di suatu komunitas. Komunitasnya komunitas Telegram.
Yang bersyukur kita udah ada hampir lebih dari 4.000 orang. Jadi ini sudah benar-benar terkurasi orang-orang yang memang benar-benar, halo, ada suaranya. Jadi orang-orang yang memang benar-benar eh, minat ke urban farming udah masuk di grup itu. Nah, di situ kita bisa awalnya kita ngomongin pertanian doang, kita mulai ngomongin produk-produk yang mau kita coba. Namanya MVP, minimal viable product. Produk-produk yang sudah kita rumuskan sesuai sama masalah yang memang sering ditemui oleh komunitas tersebut. Jadi di sini ada banyak interaksi, teman-teman. Kita tanyain masalah yang sering ditemui apa. Misalnya masalahnya adalah sayurku kok mesti mati terus, sayurku nggak pernah panen. Akhirnya kita bikin produk misalnya Ripo sayuran daun. Ini kita tawarin dulu ke komunitas ini, belum kita omongin di sosmed. Mereka adalah early adopter kita. Mereka adalah orang-orang yang mau nyobain produk kita duluan sebelum kita keluarin ke sosmed dan toko. Nah, setelah kita tawarin ke mereka dan mereka mau karena mereka adalah loyalis ya karena udah jadi komunitas dan ternyata responnya baik, ya udah kita lempar lagi ke sosmed untuk dijual lagi ke toko kita. Di situ baru tractionnya akan jauh lebih baik. Nah, kalau misalnya dari percobaan ini ternyata teman-teman komunitas nggak suka, kita bisa perbaiki dulu. Oh, Mas, kayaknya kemasannya kegedean deh, Mas. Atau Mas, baunya kok kayak gini ya? Baunya kayaknya lebih baik ini. Nah, kita bisa memperbaiki duluan sebelum kita launching secara resmi di toko dan di sosmednya gitu. Suaranya apakah masih sangat kecil? Saya melihat ada ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak ya. Oke. Jadi funneling ini mungkin bisa teman-teman tiru juga. Jadi mulainya tetap dari sosmed karena nggak bisa dipungkiri sosmed adalah aplikasi yang akan terus kita buka jauh lebih banyak waktunya daripada aplikasi-aplikasi lain. Sekarang kebiasaan kita adalah bangun tidur lihat HP dan itu langsung lihat sosmed pasti. Terus kita bisa kumpulin mereka di suatu komunitas, bisa di WhatsApp atau bisa di Telegram atau komunitas-komunitas lain yang teman-teman lebih nyaman di mana. Di situ tujuannya adalah kita mendefinisikan problem mereka apa. Masalah terbesarnya sebenarnya apa. Baru kita tawarin. Kalau mau nyoba produk ini, bersedia nggak kalau kalau nyoba dan ngasih masukan. Kira-kira kurangnya di mana. Dan kira-kira dijualnya berapa. Jadi kita nggak harus mikir. Orang-orang yang mikir adalah memang pelanggan kita, memang orang-orang yang siap untuk membeli di produk kita. Kita nggak harus bikin tim yang khusus untuk eh, nyebar ke jalan terus tanya-tanya orang terus nyatet-nyatetin harga-harga. Kita bisa memanfaatkan secara online orang-orang yang memang sudah minat sama apa yang kita bawa di sosmed. Baru ini kita lempar di toko dan sosmed lagi sebagai produk yang secara resmi di launching. Nah, kalau mau bikin produk, kita mau di sesi ketiga ini kita mau bahas tentang standarisasi produk, gimana cara kita bikin minimum viable viable produk, jadi produk minimal yang bisa kita uh, tawarkan ke pasar. Nah, awalnya yang harus kita lakukan sebelum kita bikin produk, kita harus menentukan dulu, mendefinisikan dulu value props kita apa. Value props ini adalah nilai-nilai atau pernyataan yang jelas dan ringkas tentang kenapa orang harus pilih produk yang produk atau layanan yang kita sediakan daripada produk-produk lain atau pesaing-pesaing lain. Nah, perlu diingat teman-teman 99% bisnis itu gagal karena dia tidak bisa memberikan value. Karena dia tidak bisa eh, sebenarnya dia punya value tapi dia tidak bisa me- menyampaikan ke pelanggan kalau value-nya itu ini loh. Yang mau mereka kasih itu ini. Jadi, ini kita balik ke fundamental lagi tentang gimana cara menyusun value yang kita punya. Karena setahu saya bisnis teman-teman ini akan sangat variatif ya. Jadi nggak semuanya sebenarnya retail kan. Makanya saya mau pakai cara ini untuk secara general bisa membantu teman-teman mengenali bisnisnya masing-masing supaya tahu nanti arah pengembangannya kemana.
Sesuai dengan awal kelas tadi, pertama kita definisikan dulu siapa targetnya. Jadi kalimatnya adalah terkhusus bagi Anda, segmen target customernya apa. Jadi segmen yang mau kita targetkan itu siapa? Gak mungkin kan semua orang Indonesia kan gak mungkin. Gak semua orang itu uh, be- pasti beli produk kita. Pasti ada elemen tertentu atau segmen tertentu yang uh, membeli produk kita. Nah ini sudah kita bahas ya kemarin ya. Harusnya teman-teman sudah ada gambarannya. Yang kecewa dengan, jadi ini mungkin adalah solusi yang sudah mereka lakukan selama ini. Orang ini kecewa sama ini dikarenakan oleh poin-poin apa yang belum mereka dapatkan, poin-poin apa yang masih kurang menurut teman-teman yang gak didapetin oleh si customer yang mau kita targetkan. Baru kita definisikan masalah mereka ya. Jadi masalah yang layak diselesaikan karena uh, karena banyak sebenarnya masalah-masalah yang kita pikirkan tapi harus ada harus ada prioritas ya. Masalahnya nggak semuanya mau kita selesaikan. Kalau mau menentukan prioritasnya, kita bisa pakai ilmu 4U ini. Yang pertama unworkable, jadi memang nggak dikerjakan sama orang-orang. Terus yang kedua unavoidable, jadi memang masalah ini tidak terhindarkan. Kita nggak ngapa-ngapain aja pasti kena masalah ini. Terus masalah urgent, masalahnya memang darurat, tiba-tiba datang. Terus masalahnya undeserved atau masalahnya dialami banyak orang, tapi solusinya itu nggak diterima oleh semua orang, jadi tidak terpenuhi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama unworkable. Unworkable itu kuncinya kalau masalah ini nggak dikerjakan, maka konsekuensinya akan sangat besar. Bisa jadi ada orang-orang yang dipecat karena masalah tersebut. Nah, kalau contoh sederhananya mungkin waktu iPhone pertama kali muncul dan orang-orang udah antri untuk beli, udah disebar ke market secara massal. Tapi ternyata pas pas sampai di rumah, pas mereka coba iCloud-nya nggak bisa, sistem penyimpanan nggak bisa. Akhirnya beberapa aplikasi nggak bisa berjalan. Akhirnya waktu itu Steve Jobs marah dan memecat beberapa bagian-bagian yang ngurusin iCloud. Nah, teman-teman bisa mulai membayangkan masalah yang mau teman-teman selesaikan ini apakah unworkable? Apakah masalah-masalah yang nggak dikerjain sama orang-orang? Atau sebenarnya masalah ini eh, nggak terlalu prioritas juga? Oh, yang pertama ini, contohnya mungkin di pertanian adalah teman-teman yang nanam jagung mungkin pernah nemuin masalah yaitu resistensi gulma terhadap herbisida di lahan jagung. Jadi gulma ini kan biasanya bisa evolusi genetik ya teman-teman. Jadi saat terpapar herbisida yang itu terus, akhirnya dia resisten dan nggak bisa mati lagi. Belum lagi keterbatasan herbisida karena kebanyakan dari kita kan masih import. Jadi nggak banyak herbisida yang kita punya dan nggak banyak herbisida yang tersedia di pasar. Apalagi herbisida sebenarnya kan nggak baik bagi lingkungan. Jadi impact ke lingkungannya nggak baik. Konsekuensi besarnya adalah kalau ini nggak dikerjakan, panennya turun misalnya 50%. Ini bisa jadi masalah utama yang mau kita kerjakan buat teman-teman petani misalnya. Contohnya adalah resistensi gulma. Nah, solusinya seperti apa misalnya kan kita bisa ngasih metode baru atau kita bisa ngasih eh, varietas baru yang memang nggak terpengaruh oleh gulma atau kita bisa ngasih eh, elemen-elemen baru yang bisa menggantikan herbisida. Ini contoh aja. Kedua adalah unavoidable, tidak terhindarkan. Jadi kita semua sebagai manusia ada mengalami dua masalah yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama adalah pajak. Semua orang kena pajak. Yang kedua adalah menjadi tua, agingnya. Karena itu juga, karena dua masalah yang tidak bisa dihindari ini pun banyak industri-industri yang bisa besar dari kedua masalah ini. Misalnya industri akunting yang ngurusin perpajakan, terus industri-industri skincare yang ngurusin pencegahan penuaan, sama industri-industri kesehatan. Kesehatan juga termasuk masalah yang tidak bisa kita hindari. Nah, ini juga kalau mau masuk di dunia agri mungkin
masalah kesehatan ya mungkin ya. Jadi ada banyak niche-niche tanaman herbal yang mungkin bisa teman-teman ambil. Kalau misalnya sekarang itu masih tanaman secara umum dan nggak belum punya niche, mungkin dengan mengambil masalah unavoidable ini, teman-teman bisa jadi lebih spesifik. Oke, aku mau fokus di tanaman herbal karena aku mau menyelesaikan masalah penuaan, masalah kesehatan. Nah, yang ketiga masalah urgent atau darurat. Masalah darurat ini eh, cara ngukurnya adalah kita tanya ke konsumer kita, apakah masalah ini menjadi tiga prioritas utama mereka. Jadi kalau kita tanya prioritasnya apa, eh, teman-teman ini, apakah tiga topnya itu adalah salah satunya adalah masalah yang mau kita bawa. Kalau enggak, kapan dan bagaimana masalah ini akan menjadi darurat gitu. Kalau ternyata enggak, kita nggak bisa jawab ini, bisa jadi bukan masalah ini yang harus kita prioritaskan untuk diselesaikan. Kita bisa shift atau kita bisa ubah ke masalah-masalah lain dulu. Jadi nggak harus memaksakan, ini masalah ini. Ternyata padahal uh, bukan masalah bagi orang-orang banyak. Jadi masalah-masalah urgent dan darurat ini biasanya ada relevansinya terhadap masalah lain, terus biasanya memang menjadi prioritas atau kebutuhan primer. Contohnya seperti keamanan, makanan, terus pendapatan pekerjaan itu kan juga masalah. Terus vaksin COVID itu juga termasuk masalah-masalah yang urgent. Nah, contohnya mungkin masalah regenerasi ya teman-teman. Kita tahu petani itu udah semakin lama semakin tua. Kita sendiri di Tanduria ini kan ada sawah di daerah Poncokusumo. Itu pegawainya itu sudah semakin kekurangan karena semakin lama semakin sedikit dan semakin lama orangnya semakin tua. Sedangkan tidak ada regenerasi baru di kalangan pertanian. Pemuda-pemudanya nggak minat untuk bertani. Akhirnya apa? Produksi pangan turun karena petani yang tua ini dipakai gantian di sawah ini, terus besoknya di sawah yang lain. Pas sawah ini butuh, dia nggak bisa karena ya sangat sedikit orang-orangnya. Jadi ini bisa jadi masalah darurat yang teman-teman pikirkan untuk dijadikan produk solusinya. Entah solusinya berupa pelatihan pertanian dan ditekankan bahwa pertanian ini sebenarnya secara valuasi itu menguntungkan loh dan kerjaannya nggak lebih berat daripada kerjaan-kerjaan pabrik atau kerjaan-kerjaan teknologi lainnya gitu. Bisa jadi ini jadi produk untuk teman-teman kerjain ya. Nah, masalah keempat mungkin yang undeserved atau yang tidak terpenuhi. Jadi kuncinya adalah memang ada sumber daya yang sedang kita perebutkan. Entah itu uang, waktu, manusia secara SDM seperti tadi atau perhatian. Kalau masalah-masalah yang teman bawa adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan perebutan sumber daya, maka itu layak untuk diselesaikan. Misalnya ya tentang beras kekurangan, terus teman-teman pengen menyelesaikan ya itu masalah yang sudah cukup layak untuk diperjuangkan. Nah, setelah kita mendefinisikan problemnya, kita definisikan kebutuhan marketnya apa. Kita bisa pakai diagram kebutuhan. Bentuknya seperti ini, jadi di pojok kiri atas ini blatant atau kebutuhan utama, di bawahnya itu kebutuhan-kebutuhan yang supaya terlihat bagus saja, kebutuhan latent. Terus di bawah kiri ada aspirational, kebutuhan biar bisa terlihat bagus atau kebutuhan-kebutuhan yang sebelah kanan adalah kebutuhan kritis. Nah, kita mau kalau bisa di pojok kanan atas. Kebutuhan kita memang utama dan kritis. Contohnya, produk yang seperti itu adalah iPad. Jadi beberapa teman-teman kalau ditanyain, kenapa sih kamu punya iPad gitu? Buat nonton film. Nah, itu kan sebenarnya bukan kebutuhan utama. Itu bisa kita lakukan sebenarnya di tempat-tempat lain, di TV atau di HP. Tapi sebenarnya iPad juga punya kebutuhan-kebutuhan kritis yang blatant, yang utama untuk orang-orang yang navigasi pesawat. Karena di navigasi pesawat mereka pasti butuh iPad karena secara display lebih besar dan secara fitur juga lebih lengkap daripada di HP. Jadi kalau bisa kita menemukan kebutuhan itu menjadi suatu keutamaan dan sesuatu yang kritis,
Maka produk ini udah siap nih untuk diterima untuk oleh masyarakat. Jadi bukan cuman produk ini estetik, bukan cuman produk ini nah terlihat bagus dan bisa bikin orang ini naik secara engagement gitu. Dan kita juga harus mengakui kalau produk kita nggak selalu bisa memenuhi uh, keinginan masyarakat. Misalnya iPhone ya atau smartphone. Smartphone itu secara produk sendiri tidak akan bisa memuaskan masyarakat. Kenapa? Karena mereka tetap tergantung sama SIM cardnya atau WiFi-nya. Kalau nggak ada internet ya nggak jadi apa-apa iPhone. iPhone cuma bisa jadi uh, buat foto-foto doang atau buat ngetik-ngetik aja. Nah, kalau nggak ada App Store-nya, kita juga nggak bisa melakukan banyak hal di iPhone. Jadi iPhone secara sendiri tidak bisa berdiri tanpa bantuan produk-produk lain. WiFi, jaringan internet, listrik, dan App Store pendukung yang disediakan oleh orang-orang luar. Kita juga harusnya bisa mengetahui produk kita itu dependensinya atau ketergantungan sama produk apa aja. Misalnya pupuk, pupuk doang kan nggak bisa sebenarnya untuk dijadikan sole produk. Pasti ada produk-produk sebelumnya, kayak misalnya media tanamnya, terus benihnya apa, terus produk-produk lanjutannya mungkin seperti pesnapnya apa gitu. Nah, yang keempat, setelah itu kita definisikan solusinya nanti seperti apa. Kalau zaman dulu, orang-orang selalu mikirin solusi baru itu kalau nggak yang A yang kuning ini ya, kalau nggak lebih cepat, lebih baik, atau lebih murah. Selalu itu yang ditawarkan di masyarakat. Kalau ada produk baru, wah kenapa mau beli ini ya? Karena lebih lebih murah om gitu. Kalau yang itu kan segini, ini sekian gitu. Atau kenapa milih kamu ya? Kalau itu kan biasanya seminggu sekali, saya bisa 3 hari sekali udah sampai gitu. Atau kenapa kenapa milih kamu? Kalau itu dapat satu, aku dapat dua gitu. Nah, kalau bisa solusi-solusi seperti ini dihindari teman-teman. Kenapa? Karena kita pasti akan kalah sama industri-industri besar. Kalau kita ngasih harga misalnya, di suatu saat, di suatu titik bisnis teman-teman, waktu udah mulai besar dan dilirik sama pemain-pemain besar, pasti mereka akan membuat suatu gangguan dengan bikin bisnis yang mirip banget sama teman-teman dan di mana mereka secara keuangan juga jauh lebih stabil, jauh lebih kuat. Mereka pasti bisa menyediakan harga yang jauh lebih murah daripada teman-teman. Akhirnya kita perang harga dan pasti kita kalah. Pasti kita kalah karena kita adalah pemain-pemain kecil. Lebih cepat juga tidak bisa kita jamin seterusnya. Karena itu solusi-solusi yang ditawarkan di A ini kalau bisa dihindari, kita mulai mikirin solusi-solusi yang B. Yang pertama disruptif atau kita mengganggu pasar. Yang kedua discontinuous atau differentiate, yaitu kita benar-benar berbeda atau berkarakter. Yang ketiga kita defensible, jadi susah ditiru. Kita jabarin satu-satu ya. Yang pertama disruptif atau terobosan baru. Kalau kemarin kita nemu itu ada aplikasi yang German Implantics ini, mereka aplikasi untuk scan penyakit-penyakit yang ada di daun kita atau di tanaman kita. Dari scan kamera itu langsung dikasih tahu, oh penyakitnya ini, resikonya ini, kelas penyakitnya ini, dan cara mengobatinya adalah ini, dan cara mengobati ABCD ini juga langsung bisa nyambung ke tokonya. Jadi ini kan sudah menjadi terobosan baru kalau di dunia pertanian yang agak modern sekarang, meskipun masih perkembangan, meskipun masih banyak errornya, dari 10 mungkin masih 3 atau 4 masih banyak yang error, tapi eh, kita harus meyakini kalau teknologi pasti semakin jauh, semakin lama semakin baik. Jadi kalau kita mau masuk ya masuknya jangan agak telat-telat banget. Kalau bisa mulai dari sekarang. Nah, kenapa ini disebut terobosan baru? Karena ini memotong jalur konvensional. Biasanya kita kalau ada masalah kita harus nunggu ahlinya dulu, kita tanya dulu, terus uh, kita ke toko, kita nanya juga. Ini kalau masalah ini enaknya pakai apa gitu. Kalau ada aplikasi ini dan orang-orang di sini juga ada komunitasnya untuk ngasih tahu pengalaman-pengalaman masing-masing dengan produk-produk masing-masing, dengan penyakit masing-masing.
Jadi kita nggak kemana-mana pun sudah tahu, oh ini tanamanku kena ini. Dan sistemnya di sini adalah orang-orang juga bisa upload tanamannya sendiri. Oh tanamanku ini lagi kena mildew. Nah, fotonya seperti ini gitu. Tanamannya timun varietasnya ini gitu misalnya. Nah, disruptif kalau nggak teknologi, karena teknologi susah ditiru ya teman-teman. Apalagi kalau kita memang bukan dari situ, sebenarnya nggak harus teknologi juga, bisa lewat sistem. Misalnya kita bikin gampang-gampangan aja kos-kosan kambing misalnya. Jadi di sini kita bikin kamar kamar kambing yang kita tawarkan ke investor-investor secara individual. Jadi di mana mereka bisa beli Nah, satu kamar kos untuk kambingnya isi dua atau tiga. Di situ kita sediain CCTV masing-masing. Di situ kita sediain laporan harian atau laporan bulanan masing-masing dengan resiko yang sangat rendah karena yang ngurusin adalah orang-orang yang memang paham tentang peternakan dan ada return yang lebih stabil gitu. Jadi kalau teman-teman bisnisnya adalah ternak atau pertanian, bisa mulai jualan sistem sebagai terobosan baru. Teman-teman yang jualan misalnya hidroponik melon misalnya. Nah, karena modalnya segitu dan cuman bisa punya greenhouse sekian, coba dipikirin sistemnya sebenarnya kerjanya seperti apa sih. Dan bisa dijual per kafling nantinya, per lubang. 100 lubang bisa dibeli sekitar 10 juta. Nah, itu kan kalau kita bisa mendefinisikan secara sempurna, nanti sistemnya seperti apa, bagasinya seperti apa, pelaporan seperti apa, mungkin kita bisa scale up juga jauh lebih cepat. Nah, baru yang terakhir adalah differentiate. Yang kedua ini differentiate, yaitu kita benar-benar berbeda. Misalnya, nggak harus muluk-muluk sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya kita teman-teman retail di Tandoori ini bikin misalnya booster cabai, yang biasanya adalah pupuk buah secara umum, kita differentiate atau kita karakterkan. Ini khusus untuk cabai yang sudah berumur 2 minggu misalnya, dan khusus untuk petani rumahan. Kenapa? Karena itu eh, kemasannya dibikin pump. Jadi aplikasinya jauh lebih mudah daripada kocor atau spray gitu. Nah, karena kita tahu kebutuhan ini nggak bisa dipenuhi oleh booster cabai doang, kita juga nyediain paketnya akhirnya, mulai dari awal, akhir, sampai perawatan lanjutannya. Nah, yang ketiga defensible. Yang pertama yang jadi senjata kita mungkin IP atau haki, biar orang-orang nggak serta-merta niru apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua mungkin teknologinya kita benar-benar baru. Nah, kalau dua ini nggak bisa, yang bisa kita lakukan untuk menjaga defensible kita adalah karakter. Kita harus bisa membangun karakter. Kalau di Tanduria mungkin Bang Jubu ya teman-teman, karakternya dibuat seunik mungkin, seoriginal mungkin supaya nggak bisa ditiru dan orang-orang tahu kalau yang kayak gini pasti Bang Jubu, pasti Tanduria. Terus budaya yang dibawa, bahasa yang dibawa juga bisa menjadi suatu ciri khas defensible kita atau isu yang mau kita selesaikan juga bisa menjadi defensible. Terus background story tidak mungkin semuanya sama, tidak mungkin semuanya dari kota dan keluarga yang sama. Jadi ini bisa jadi senjata utama kita untuk membuat brand kita itu semakin defensible atau sulit ditiru. Sama yang terakhir yang paling penting adalah konsistensi. Percuma kita udah mikirin mateng-mateng banyak dan secara rinci, tapi 3 hari wis loyo karena view-nya mungkin sedikit atau nggak ada yang beli, banyak orang yang nyacati gitu. Tapi kita berhenti di tengah jalan. Itu jauh lebih berbahaya daripada kita nggak ngerjain awal-awal tadi. Jadi yang paling penting dari semua itu adalah konsistensi. Teman-teman harus mau ngerjain ini setiap hari due diligence-nya dan istiqomah lah. Oke, untuk terakhir karena dari tadi nggak ada tas ya, teman-teman bisa membagi ke chat mungkin value proposition statement-nya seperti apa. Jadi terkhusus bagi Anda segmen target customer yang mau disasar, yang kecewa dengan pilihan solusi yang sudah ada karena poin-poin yang belum didapatkan, kami bisnis teman-teman apa, menawarkan produk atau jasanya apa, yang memberikan benefit utamanya apa, dan bisa ditemui di platformnya apa yang mau digunakan. Oke, bisa jadi tas ya untuk hari ini. Boleh monggo yang sudah tahu mungkin dibagikan ke kolom chatnya. Saya sambil kembalikan ke
Mbak Fitri lagi. Oke, terima kasih Mas Adit atas pemaparannya tadi. Teman-teman, dibuka sesi pertanyaan untuk dua orang yang ingin bertanya. Silakan untuk raise hand. Atau bisa juga ketik di kolom chat Zoom ya. Oke, teman-teman. Bisa klik tombol raise hand-nya nih. Yuk, teman-teman yang ingin sharing bareng-bareng sama Mas Adit, bisa ketik di kolom chat Zoom atau klik tombol raise hand. Oke. Untuk Kak Baraka Farmhouse, silakan untuk on mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulhan dari Barokah Farmhouse. Di sini ada pertanyaan dari saya, Mas Adit, mengenai marketing. Tadi kan digital marketing ya, yang saya nangkepnya lebih memanfaatkan untuk teknologi dan sosial media. Di sini sebelum saya bertanya, mungkin saya ceritakan dulu studi kasusnya seperti apa. Jadi kadang saya sendiri sebagai pelaku peternak dan menjual produk saya dan peternak lain gitu ya Pak. Jadi kita sudah mendefinisikan kebutuhan market, analisis market kita sudah analisa misalkan oh untuk bulan ini menjelang kurban artinya kita lebih stok di pejantan dan lain-lain gitu kan. Tapi dari situ berdasarkan transaksi yang dari analisa transaksi yang lebih sering saya lakukan adalah eh, jalinan emosional yang terjadi itu adalah lebih cenderung ke repeat order, Mas. Jadi kayak menjangkau customer baru itu lebih susah karena mungkin orang-orang yang baru mulai terjun di peternakan domba khususnya itu yang belum belum mengerti, belum paham mengenai jenis dan kemudian harga itu berkonsep itu lebih kalau kami peternak itu nyebutnya biasanya bercandaan itu lebih ke Pak cari ketemu Pak Lurah jadi cari yang barangnya apik tapi harganya pengennya yang murah gitu itu untuk customer baru jadi apa ya menjangkau customer baru itu susah daripada kita menangani permintaan atau repeat order gitu jadi lebih sering saya sendiri itu mendistribusikan domba sesuai permintaan customer daripada saya menyetok stok di kandang untuk dijual itu kadang yaitu karena negosiasi harga dan lain-lain kendalanya di situ. Pertanyaan saya, Mas, bagaimana caranya kami gitu kita atau teman-teman mungkin bagaimana caranya menjangkau customer yang lebih spesifik, lebih spesifik karena sehingga penjualannya itu lebih terkonsep dan targetnya itu tercapai gitu. Terkadang kan kita sudah bikin konten nih, saya sendiri bikin konten di TikTok dan di Facebook itu dengan tayangan ratusan ribu, 1 jutaan gitu kan, itu terkadang kan karena jangkauannya luas, tidak terspesifik gitu, tidak terspesifik jadinya customer-customer baru ini kadang mungkin memerlukan edukasi gitu. Edukasi kita sudah berikan, cuman kadang ya itu jangkauannya kurang spesifik. Jadi bagaimana Mas tipsnya atau bagaimana caranya untuk saya atau teman-teman peternak itu lebih bisa menjangkau customer yang lebih spesifik gitu. Jadi targetnya itu tercapai. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Saya langsung jawab atau gimana Mbak Fitri? Iya, Mas, boleh langsung saja dijawab. Oke, jadi gimana cara kita eh, menspesifikkan target market ya? Kalau dari saya yang saya sampaikan di awal tadi, currency utamanya adalah trust. Dulu waktu kita awal-awal jualan course itu cara jualan kita itu benar-benar jujur. Jadi dari awal kita bilang, saya mau jualan. Saya mau jualan khusus untuk Anda yang memang sedang mau belajar bertanam. Jadi memang benar-benar pemula dan tertarik untuk menanam. Nah, sebelum saya jualan, saya jelasin dulu nih. Tanduria ini seperti apa. Nah, jadi kita jelasin, baru di akhir kita udah siapin produknya yang benar-benar benar-benar siap gitu. Dapatnya gimana, harganya berapa, terus apa yang didapat sama keunggulan-keunggulan produk ini daripada produk-produk lain. Jadi saran saya memang jujur di awal. Kalau memang lewat konten, ya kontennya harus jujur. Kalau ini konten jualan,
ditargetkan ke siapa. Jadi nggak harus semuanya itu harus soft selling. Terkadang kita kalau mau memang benar-benar dapat traction atau penjualan, kita bisa jujur memang dari awal. Ini khusus untuk Anda yang ini. Kami menyediakan A, B, C, D. Nah, saya tadi belum nangkap sebenarnya yang dijual berarti kambing hasil ternaknya atau bisnisnya Mas ini, Mas? Sistemnya atau ternaknya? Sadit. Jadi yang dijual ini tadi sistem Oh, ternakannya eh, atau hasil ternaknya, kambingnya dan sapinya. hasil ternaknya. Jadi kadang itu kan gini, kadang saya stok itu di kandang misalkan cempe umur segini umur lepas HP gitu ya 6 bulan gitu. Tapi kan tidak semuanya itu kadang terserap secara maksimal untuk habis gitu stoknya itu. Jadi mungkin larinya lebih dilarikan ke peternak-peternak yang melanjutkan ke veteriningan dan lain-lain untuk dibesarkan lagi itu. Ya itu tadi, cuman kalau misalkan kita stok gitu, istilahnya kita punya stok, kemudian kita jualkan itu untuk mencapai customer baru itu kadang lebih susah gitu daripada kita memenuhi apa yang customer butuhkan. Misalkan, Mas, saya butuh calon indukan umur sekian, laktasi berapa gitu. Jadi kita lebih lebih mudah untuk memenuhi itu daripada kita stok nih di kandang eh, indukan segini-segini. Nah itu penjualannya lebih kurang maksimal gitu. Berarti kan sesuai sama materi tadi ya Mas ya. Lebih mudah Iya, menyelesaikan produk daripada kita menciptakan market baru yang sebenarnya nggak dibutuhin sama masyarakat. Jadi sebenarnya mungkin Mas Barokah Farm sudah lebih tahu kalau kebutuhan market itu seperti apa sebenarnya dan nggak harus stok berarti kan seharusnya. Di betul. Nah, awal-awal sebenarnya kita bisa ya udah kita sesuaikan sama kebutuhan aja, nggak harus semuanya di stok dari awal, yang akhirnya nanti kita kalah sama persaingan harga atau persaingan brand yang lebih besar. Nah, kalau saran saya ya mending dikuatkan brand di situnya. Jadi brand ini adalah khusus memenuhi kebutuhan-kebutuhan unik teman-teman karena sebenarnya kita punya semuanya. Jadi yang ditekankan di brand sampean mungkin adalah brand ini uh, variasinya banyak. Jadi bisa memenuhi segala elemen gitu. Yang terus yang dipenuhi adalah kemudian kelengkapan mungkin. Mas Adit, yang tadi itu masalah kita bikin konten penjualan kita ya, kita soft selling gitu, penjualan soft selling. Memang yang sering saya lakukan untuk konten-konten saya di TikTok dan di Facebook itu adalah penjualan secara soft selling. Jadi kita kita hanya sekedar kita nggak mencantumkan harga, paling ya cuman video timbang atau bobot dan lain-lain. Untuk timbang kan nggak apa ya, kalau misalkan istilahnya kita jualan di platform yang TikTok dan Facebook itu yang saya lakukan sekarang lebih ke end user. Artinya end user itu kita langsung chat by WhatsApp. Jadi nggak ada platform untuk rekening bersama dan lain-lain, itu tidak ada. Jadi kita langsung end user. Nah itu kita jadinya penjualannya soft selling karena kalau di hard selling, kalau kita hard selling misalnya kita tentukan harga. Nah itu kan kalau misalkan konten itu kita upload itu masa ke masa itu masih berjalan konten tersebut. Jadi kalau misalkan di momen-momen tertentu kan kadang ada harganya lebih murah, ada harganya lebih naik untuk khususnya domba. Kalau misalkan kita mungkin menjelang Idul Kurban gitu kan, mungkin domba jantan lebih mahal daripada domba betina. Cuman setelah itu kan domba betina mungkin lebih mahal daripada domba jantan. Jadi kalau di hard selling lebih kita cantumkan harga dan spesifikasinya itu kurang gitu. Jadi kayak kurang kurang tepat. Makanya konten-konten yang dibikin itu kadang lebih ke edukasi, lebih ke cara perawatan gitu, kadang lebih ke wawancara sama peternak-peternak konvensional dan lain-lain itu jadi harapannya itu target target marketingnya itu kan pikiran saya itu harapan target saya itu peternak yang baru mulai itu teredukasi jadi lebih bisa memahami gitu untuk kondisi peternak apa kondisi dan suasana peternak ini seperti apa bisa memprediksi Oke. itu. Cuman kan Oke. kadang ya itu tadi karena jangkauannya lebih luas jadinya kurang terspesifik gitu. Targetnya itu kadang kurang terspesifik. Jadi di situ Ya, ya, kelemahan. ya. Saya tanggapi lagi mungkin Salah. ah, untuk masalah harga dulu ya tadi kan harganya naik turun Mas. Jadi nggak mungkin saya ngomong sekian padahal nanti bisa naik bisa turun. Itu ngomong aja. Harga per hari ini.
adalah satu cempe misalnya 300.000, 700.000, 500.000. Tapi besok belum tahu ya teman-teman naik atau turun. Itu kita jujur aja. Karena ada banyak orang yang sebenarnya pengen tahu, tapi malas nanya. Ada banyak orang yang sudah siap beli nih. Tapi karena informasinya terlalu terlalu general, akhirnya dia nggak mau lewat sini karena dia nggak mau repot-repot nanya lagi, Mas itu berapa? Mas cara belinya gimana? Sedangkan kalau kita udah ngomong di awal, kalau mau beli sekarang, caranya seperti ini dan harganya untuk sekarang sampai jam 12 misalnya, sekian, itu akan lebih mudah bagi orang, ah aku pilih ini aja, udah. Setengah jalan aku udah beres gitu, daripada aku harus dari awal mikirin cara ngubunginya gimana, terus siapa yang saya hubungi. Mereka ini beneran jualan atau sebenarnya cuma ngonten-ngonten aja. Kalau kita benar-benar mau mendefinisikan itu di konten-konten kita menyelesaikan separuh dari masalah mereka. Sayang kan kalau misalnya view-nya gede, misalnya ratusan ribu, tapi nggak ada yang beli. Mending kan view-nya 5.000, 1% aja yang beli, 50 orang. Itu kan jauh lebih menyenangkan daripada view doang yang banyak, tapi nggak ada penjualan. Itu sih kalau dari saya mungkin uh, cocok ya. Iya, betul betul Mas Adit. Cuman kadang kalau yang tadi ya kita mencoba membuat konten harga per hari ini gitu. Tapi kan tolak ukur harganya sendiri, tolak ukur harganya sendiri. Jadi jenis-jenis di domba ini juga banyak. Jadi ada yang kelas pedaging, ada yang kelas breeding, ada yang mungkin lebih ke seni atau kontes. Jadi kalau misalkan kita, oke, kalau misalkan kita ngomongin harga, updatein harga gitu, untuk pedaging kita bisa update untuk per hari ini 65.000 per kilo dan lain-lain itu bisa. Cuman kalau misalkan kita mau ke sektor yang breeding itu, bahan breeding itu kan nggak bisa kita tentukan parameter harga per kilo. Bisa kita tentukan parameter harga per kilo, cuman kadang lebih melihat ke kualitas segala macam. Jadi saya tuh kadang harus per biji gitu, yang ini sekian juta, yang ini sekian juta gitu. Terus untuk yang kontes juga, untuk yang kontes itu kalau misalkan hobi dan kontes, nggak bisa kita sebagai Pak, kita tentukan parameternya per kilonya sekian, itu nggak temu. Soalnya kalau misalkan di kontes atau hobi itu sudah ada parameter sendiri. Jadi misalkan domba Sopas Banyuwangi dengan kualitas grade A, artinya kalau misalkan grade A memenuhi 11 parameter dari Kementan gitu ya. Kalau sekarang belum diresmikan Kementan, cuman 11 parameter yang mendefinisikan bahwasanya itu grade A. Jadi harganya itu beda-beda macam-macam Oke, gitu. nah, berarti kan Mas sebenarnya ada 3 niche nih. Nah, Iya. harusnya kalau mau fokus, brandnya dibagi menjadi 3 berarti. Yang satu memang dia daging, yang satu memang dia breeding, yang satu memang dia kontes. Jadi masing-masing kontennya berbeda. Bisa. Jangan salah satu brand ini ngadain semua. Karena orang kalau mau beli misalnya, saya mau beli pedagang di sini tapi dia menyediakan semuanya, atau saya mau beli di brand yang memang dia khusus ngurusin daging. Kalau saya sebagai pembeli pasti milih yang brand ini khusus daging tok iki. Ya wes aku tuku nang kene daripada aku tuku nang iki tapi nggak fokus. Sebenarnya dia ngurusin yang mana sih kok semuanya diurusin. Mungkin Iya. saran saya seperti itu. Jadi bisa aja. Kalau mau memang fokus di pedaging, ya udah kontennya dan brandnya itu khusus daging. Meskipun kita punya yang lain, ya udah kita kasih tahu aja di konten itu. Kalau mau cari yang kontes, coba cek TikTok saya yang akunnya ini gitu. Mungkin seperti itu Mas. Jadi dipisah. Dan kalau susah, misalnya sampai merasa susah ini Mas, saya harus konten satu-satu. Nah itu peluang Mas. Harusnya semua orang merasa seperti itu. Dan kalau Mas satu-satunya orang yang mau mengerjakan ini, Mas satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan problem itu. Harusnya seperti itu, Mas. Oke. Terima kasih Mas Adit, sarannya dan tipsnya. Semoga bermanfaat buat saya dan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Sulhan dan Mas Adit atas pertanyaan dan jawaban yang cukup detail. Mungkin kalau Mas Sulhan ingin bertanya lebih lanjut, boleh nggak sih Mas Adit buat follow DM atau PC pribadi ke Mas Adit? Ya, boleh, boleh, boleh. Nah, itu boleh. Oke, baik. Nah, ini Mas Adit ada pertanyaan yang cukup panjang di kolom chat dari Kak Lia Zefam Hidroponik. Mungkin dari Kak Lia bisa on cam. Saya bantu untuk membacakan ya pertanyaannya. Hai Kak Adit, perkenalkan nama saya Lia, petani hidroponik budidaya selada. Saya pemula bahkan bisa dikatakan autodidak belajar via YouTube. Hasil dari kebun kami, sayuran skala masih kecil, sehingga sasaran pasar saya adalah end user. Sudah melakukan marketing dengan branding produk di semua akun sosmed,
dengan memberikan informasi nama, alamat, nomor telepon, juga visual gambar kebun dan hasil kebunnya. Apakah ada cara peningkatan penjualan? Karena produk saya kemungkinan besar tidak masuk dalam situs belanja e-commerce. Oke, mungkin dari Mas Adit boleh langsung saja dijawab. Oke. Berarti ini kita diskusi aja Mbak ya. Mbak Lia, eh, secara produksi sudah aman berarti. Kalau secara produksi itu sekarang saya sih masih skala kecil ya, Mas. Jadi kalau seumpama ingin memenuhi kebutuhan pasar itu hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan pasar end user. Sementara kalau di daerah rumah saya itu penjualannya yang pertama selain ke end user itu ada pengepul. Kalau saya untuk mau seter ke pengepul itu pasti saya nggak cukup karena skala saya itu masih kecil. Itu gimana Mas? Untuk apa Tapi namanya? Biaya. arahnya mau kemana? Arahnya apakah ingin produksi lebih besar atau fokus ke end user terus? Untuk sementara kalau dengan kebun saya yang ada ini saya ke end user dulu. End usernya sudah didefinisikan siapa berarti? Gini, kalau untuk saya pribadi itu end usernya yang pertama karena saya selada ya. Jadi yang saya tawari yang pertama itu semua gerai-gerai makanan yang dibutuhkan selada sebagai garnishnya. Contohnya kayak burger, kebab, resto, terus apa namanya kayak frozen food itu semua akan saya tawari semua. Bahkan saya itu karena nggak punya kenalan, saya itu eh, apa door to door. Jadi saya akan kadang membawa sampel datang ke orangnya memberikan sampel seperti ini, memberikan alamat sama nomor telepon yang bisa dihubungi. Ada yang beberapa nyantol, ada juga yang beberapa nggak nyantol Nah, oke. gitu. Yang nggak nyantol pernah ditanyain nggak secara langsung? Nah, Kenapa nggak mau ambil produk saya? katanya itu gini, kalau di kebanyakan resto ya yang nggak nyantol, mereka sudah punya kayak langganan, di mana langganan itu punya harga yang mungkin lebih murah dari yang saya tawarkan. Sementara jika saya ingin memberikan harga yang sama dengan yang diinginkan, sepertinya saya itu kayak nggak apa ya, nggak nutut sama bondone gitu loh Mas. Ya, ya, ya. Ya, Kayak ya, ya. seperti itu. Oke, oke, oke. Berarti secara Namanya kita produk. jualan kan butuhnya untung ya. Meskipun tipis kan pastinya butuhnya untung. Oke, berarti secara harga kalah mungkin ya, dan mungkin memang Iya, belum nemu SOP yang tepat atau belum nemu betul. volume yang cukup untuk bisa ngurangin harga. Nah, kita nggak usah bersaing di situ kalau gitu. Yang pertama mungkin yang bisa dicari oleh Mbak Lia adalah stream-stream lain selain penjualan. Jadi, oke, penjualan saya jadikan bonus. Coba saya cari penghasilan-penghasilan yang bisa di luar produksi dan penjualan. Satu mungkin. Mbak Lia kalau memang sudah mau konten dan mau kelihatan muka, mungkin mau jadi influencer atau afiliator. Jadi bagiin aja kesehariannya, ke kontennya ngapain, apa yang dipakai. Nanti biasanya brand-brand akan masuk. Kalau mau konsisten di situ ya, biasanya satu hari 4 sampai 6 video. Jadi memang nggak mudah. Tapi paling nggak resikonya lebih kecil karena Mbak Lia nggak harus produksi dan akhirnya nggak dipakai. Ini cuma produksi video yang setiap hari bisa dilihat. Jadi produksi sekarang 10 tahun lagi masih bisa dilihat kan. Daripada produksi sayur yang nggak tahu siapa yang nyerap tapi akhirnya kebuang atau disumbangin. Coba cari stream-stream yang lain. Contohnya ya yaitu tadi jadi influencer misalnya. Nah, di situ biasanya uangnya jauh lebih besar daripada kita jualan produk aja. Nah, dari influencer mungkin Mbak Lia juga bisa jualan eh, wisata atau edukasi. Jadi Mbak Lia konten dari awal sampai akhir dari nol mulai dari nyemai di rock wool terus cara pindah tanam terus cara campur AB mix, cara panennya seperti apa Mbak Lia konten dan dijadikan video dijual aja video itu misalnya 15.000 50.000 yang sebenarnya satu video ini bisa kita jual berkali-kali tanpa harus produksi lagi. Jadi untuk awal-awal jangan fokus di produksi kalau begitu karena pasti akan butuh modal besar, pasti akan butuh elemen-elemen yang lebih banyak. Jadi coba kita cari stream-stream yang lain, di mana dari stream itu, dari banyak orang yang akhirnya masuk, dan brand kita semakin besar, orang-orang jadi mau kenal sama kita, oh ini ternyata Mbak Lia hidroponik banget. Coba saya mau chip in deh, saya mau masukin duit ke Mbak Lia, biar dia produksinya bisa jauh lebih efektif, efisien, dan bisa jual jauh lebih murah. Jadi
ini salah satu cara modern untuk membesarkan brand kita tanpa harus dari awal fokus di produksi. Itu saran secara digital, Mbak ya. Mungkin bisa ditanggapi dulu. Iya. Berarti saya sendiri itu kurang apa ya? Kurang bisa berkata-kata atau bikin video yang sekiranya berhubungan sama digital. Karena saya sendiri tuh bingung mau mengatakan apa dan apa yang harus dilakukan. Biasanya saya itu bikin video memang apa apa namanya ngambil sayuran tuh apa ya panen. Biasanya saya panen sayuran, biasanya yang saya short itu anak saya. Saya tag di akun sosmed memang banyak penontonnya. Tapi akhirnya mereka itu bukan fokus pada apa yang saya jual. Mereka fokus pada anak saya yang menjadi apa namanya brandnya waktu itu tadi. Itu gimana, Mas? Ya, 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 ya. Jadi memang karena kita nggak fokus di penjualan di awal, kalau saran saya tadi ya, karena toh kalau ada orang mau beli pun kita masih kalah secara harga. Ya nggak apa-apa. Yang kita jual adalah ceritanya, yang kita jual adalah karakter kita. Kalau misalnya Mbak Lia alasannya adalah aku nggak biasa mas ngonten, aku nggak biasa ngomong. Mbak Lia baru saja ngomong sama 140 orang dan lancar. Jadi cerita aja Mbak. Cerita sesederhana mungkin ya. Ini saya lagi benih teman-teman. Ini saya pilih benihnya yang ini. Gitu. Nggak usah kelihatan mukanya nggak apa-apa. Coba aja dulu. Coba dilempar. Pasti banyak input-input dan insight yang nanti didapatkan dari komen atau dari keluarga atau dari teman. Oh, sawangannya kurang ini Mbak Lia. Sawangannya mending angelnya seperti ini. Tapi kalau bisa dicoba dulu daripada Oh, Mbak Lia. Nah, tapi kalau mau memang fokus untuk produksi ya jadi arahnya sepertinya bukan ke end usernya dulu, tapi arahnya adalah mencari investor. Mbak Lia harus benar-benar bisa meyakinkan brand Mbak Lia dan Mbak Lia ini memang adalah orang yang memang passionate dan jago di hidroponik supaya orang-orang mau masuk, mau modal besar supaya produksinya akan lebih murah. Jadi bisa dipilih dua itu. Mbak Lia mau fokus di produksi tapi nyarinya investor atau Mbak Lia mau fokus di ngedein brand lewat di digital. Itu pilihan dan dua-duanya susah dan pasti susah. Kalau nggak susah, semua orang kaya. ya. Sepertinya mungkin saya akan lebih fokus ke besarin apa kebun tapi kayaknya milik saya sendiri. Kalau untuk meyakinkan orang ke investor kayaknya saya belum belum mampu. Karena saya Hmm. sendiri ya seperti yang saya bilang dari awal ya, saya ini pemula. Bahkan ketika kebun saya itu terkena hama, saya pun masih bingung apa yang harus dilakukan, obat apa yang harus digunakan agar apa sayuran itu bisa kembali sehat, kembali bisa dijual. Itu kemarin saya juga sempat karena saya nggak tahu ya, akhirnya benar-benar saya biarin nggak saya apa-apain, rusak semua. Jadi hampir 2 bulan lebih itu saya nggak produksi, greenhouse-nya kosong karena disterilisasi. Oke, nah itu coba di konten itu. Pas rusak itu coba di konten. Aduh, hari ini rusak karena ini. Itu nggak apa-apa di konten. Karena yang kita mau bangun adalah kita yang secara jujur melakukan kegiatan ini. Bukan saya mau jualan produksinya. Dan sama-sama lama nanti hasilnya, Mbak. Meskipun lewat konten pun juga tetap akan lama. Tanduria dulu sebelum Tanduria kita juga hidroponik di Sidoarjo itu skalanya ya lumayan lah, nggak besar-besar banget. Tapi bukan rumahan juga. Kita produksinya untuk ke Salad Stop, terus ke nama Superindo. Tapi tetap kita kalah sama pemain-pemain besar juga sama. Karena mereka bayarnya juga termin kan, Mbak. Biasanya 2 atau 3 bulan baru dibayar. Sedangkan 1, 2, 3 bulan pertama kita harus nombok. Secara modal kita udah berdarah-darah gitu. Dan memang akan sangat susah kalau kita jalanin sendiri. Maka itu saran dari saya pribadi, mending yang dikuatkan adalah brand personalnya. Personal Mbak Lia ini siapa, apa yang dilakukan. Karena bang lama bangunnya juga sama, Mbak. Sama-sama lama antara membangun personal brand atau membangun produksi secara massal. Jadi mending kalau memang dari awal inginnya ini adalah milik saya sendiri dan saya bisa bebas melakukan apa saja tentang bisnis saya, ya saran saya ngonten aja itu tadi. Mungkin nanti secara rinci dibahas di Banyuwangi, Mbak, yang konten nanti sama orang kontennya juga. Oh, oke, oke. Terima kasih Mas Adit ya. Ah, Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Lia atas pertanyaannya.
Dan yang terakhir nih Mas, ada pertanyaan di kolom chat dari M. Hoirut Tamami. Untuk Mas Hoirut Tamami, boleh untuk on cam. Akan saya bantu untuk bertanya, apakah ada platform khusus penjualan jasa atau apakah di Shopee ataupun di toko online lainnya jasa kesehatan bisa dan relevan untuk dijadikan nilai jual? Apakah juga termasuk industri kesehatan, misal menyediakan menjual jasa terapis dan lain sebagainya, Mas? Oke, terima kasih. Kalau platform khusus untuk jasa sebenarnya ada teman-teman namanya Fiverr. Kalau yang global ya, kalau yang Indonesia ada namanya eh, freelancer kalau nggak salah, freelance.co.id. Tapi banyak teman-teman saya yang jualan jasa, jasanya itu adalah jasa kemasan. Itu memang mulainya dari Shopee juga. Kenapa? Karena ya sesuai alasan yang awal tadi saya sebutkan ya. Shopee dan Tokopedia ini lagi gencar-gencarnya eh, ngiklan untuk kita. Jadi mereka yang keluar duit, tapi untuk bisnis-bisnis kita. Saat kita cari di Google, mereka selalu muncul yang di atas. Jadi selain teman-teman nyoba platform-platform khusus jasa yang ada harusnya di eh, Fiverr dan lain sebagainya, teman-teman juga bisa nyoba di Shopee, OLX atau Facebook Marketplace. Apalagi jasa-jasa yang kayak tadi terapis, boleh main ke teman-teman developer sebenarnya. Kalau teman-teman itu ada ide, nggak harus soalnya kita yang bikin aplikasinya. Misalnya Halodoc kan sebenarnya. Tapi ini kan Halo Terapis misalnya. Jadi kalau mau bikin aplikasi, coba ngobrol sama teman-teman developer. Sebenarnya mereka mau ngerjain, tapi yang penting kita juga memang benar-benar ahli di situ. Kita juga tahu resource-nya nanti ambilnya ke siapa aja gitu. Oke, terima kasih Mas Adit. Baik, dapat disimpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh Mas Adit bahwa standarisasi produk adalah proses menetapkan spesifikasi teknis dan kualitas tertentu untuk memastikan konsistensi, keamanan, dan kualitas produk. Manfaatnya meliputi kualitas yang konsisten, keamanan produk, efisiensi produksi, peningkatan kepercayaan konsumen, dan akses pasar yang lebih luas. Oke, dari Mas Adit sendiri, apakah ada closing statement nih, Mas? Ya kalau dari saya yang penting sabar aja teman-teman ya. Kurang dikit kok, kurang dikitnya tapi nggak tahu 1 bulan, 1 tahun atau 10 tahun. Eh, tapi kita semua pasti mengalami itu. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Adit atas pemaparan materi yang luar biasa pada hari ini.